Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali masih bersama saya Andri Jatmiko. Oke, sahabat petani porang kreatif, kali ini kita sedang berada di lahan, dimana ini adalah lahan yang kedua setelah yang sebelumnya kita membuat video. Kita kemarin yang sudah kita upload adalah di lahan penanaman porang yang berada di bawah naungan pohon sengon. Kemudian ini adalah lahan kedua kami, dimana ini adalah lahan yang bisa dibilang tanpa naungan, meskipun ada naungannya, tapi sedikit sekali kelihatan di sini, sedikit sekali untuk naungannya. Bisa kita katakan ini adalah termasuk lahan terbuka. Ya. Jadi untuk cara penanaman porang, baik itu pada lahan terbuka maupun lahan yang di bawah naungan, itu sebetulnya sama untuk cara tanamnya. Yang membedakan hanya pada untuk lahan terbuka ini bisa kita aplikasikan untuk dataran menengah ke atas ya. Jadi untuk dataran yang ketinggiannya itu di atas 300 mdpl. Jadi ketinggian di atas 300 mdpl itu bisa kita menggunakan alternatif lahan tanpa naungan atau lahan terbuka seperti ini ya. Jadi lokasi lahan kita yang di sini adalah 340 mdpl. Ini bisa kita gunakan tanpa naungan atau lahan terbuka. Kemudian jika kemarin kita untuk video yang sebelumnya itu adalah ketika lahan itu sudah diolah, tanah sudah digemburkan baik menggunakan cangkul atau menggunakan traktor atau kultivator. Nah, ini setelah sudah digemburkan, maka proses yang berikutnya adalah kita pembuatan gulutan seperti ini. Ini kita buatkan gulutan ya. Jadi bisa kita lihat, oke, kita ke sini. Kita lihat ini adalah pembuatan gulutan. Jadi setelah tanah itu kita gemburkan, kita buatkan gulutan seperti ini. Simple sebetulnya caranya. Jadi fungsinya gulutan porang ini yang pertama adalah untuk menggemburkan tanah tadi. Kemudian fungsi selanjutnya dari adanya gulutan ini, maka nanti ketika sudah turun hujan dan air itu dia sudah jatuh ke tanah, maka air dia akan meresap, akan mengalir melalui selokan, atau melalui parit yang kita buat di sini. Dia akan mengalir di sini ya, sehingga air itu dia tidak menggenang di atas dari batang porang atau di atas tanaman porang, tidak ada genangan air di sana. Nah, sehingga nanti air itu dia akan mengalir ke parit-parit yang ada di samping gulutan yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian banyak cara untuk mengawali menanam porang dan tidak ada maksudnya tidak ada cara yang khusus, cara yang spesifik dalam menanam porang. Intinya porang itu dia simple, porang itu dia mudah ya. Asalkan porang itu dia masuk ke dalam tanah saja, itu cara mudahnya. Asalkan porang itu dia masuk ke dalam tanah, maka porang dia akan tumbuh. Jadi porang itu simple. Jadi tidak ada cara yang spesifik, tidak ada cara yang khusus. Tetapi ini adalah cara petani yang ada di sini, termasuk cara kami dalam mengelola porang, dalam menanam porang, itu adalah membuat gulutan seperti ini. Ini hasilnya jika kita bandingkan itu insya Allah akan lebih bagus daripada yang tidak dibuat gulutan. Nah, seperti itu. Sebetulnya tanpa gulutan pun, asalkan bibit itu dia sudah masuk ke tanah, maka dia akan tumbuh. Ya, simple. Porang itu simple. Tapi kalau memang kita ingin hasil yang maksimal, kita ingin cara budidaya yang bagus, kita ingin hasil umbi yang besar, nah itu caranya adalah seperti ini. Kemudian untuk pupuk ya, untuk pupuk porang, untuk pupuk dasar porang itu seperti apa cara pemberian pupuknya? Itu pun untuk pupuk pun sebetulnya tidak ada aturan-aturan harus seperti ini, itu tidak ada. Yang perlu kita perhatikan untuk pupuk itu kalau bisa kita usahakan pupuk itu kita menggunakan pengaplikasian pupuk organik atau kita menggunakan pupuk kandang seperti yang di sini. Ini kita menggunakan pupuk kandang. Ini adalah
pupuk kandang di sini ini adalah pupuk kandang dari kotoran kambing dan juga dari kotoran ayam dan sekam yang sudah kita fermentasi. Nah, ini yang kita gunakan. Ini sebetulnya kemarin sudah kita tanam. Ini ada bibitnya. Ini bibit yang kita tanam di sini adalah bibit dari umbi ya. Nah, ini adalah bibit dari umbi dari hasil penjarangan. Jadi porang yang musim kemarin kita tanam rapat, itu akhirnya untuk jarak tanamnya itu kan dekat. Nah, maka kita lakukan penjarangan, kemudian kita tanam ulang di sini dari umbi yang usianya 1 musim. Ya, itu kita tanam di dalam gulutan ini. Nah, kita tanam di dalam gulutan ini seperti ini. Dan umbi porang maupun katak porang itu dia untuk bulan-bulan seperti ini sudah bisa kita tanam. Nah, sudah bisa kita tanam di lahan. Nah, seperti ini. Lalu kita timbun dengan tanah ya. Setelah kita timbun dengan tanah, kita berikan pupuk kandang. Kemudian nanti setelah sudah hujan 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, ini tanah kita naikkan di atas gundukan ini ya. Oke, seperti itu caranya. Dan mungkin banyak yang bertanya kenapa porang itu ditanam justru sebelum musim hujan, bukan ketika hujan itu sudah turun, tetapi kita tanam sejak sekarang. Sebetulnya alasannya untuk petani di sini kenapa kita tanam itu jauh-jauh hari, itu yang pertama itu adalah karena porang itu dia lebih aman ketika berada di dalam tanah. Dia lebih aman dan dia tidak akan rusak, artinya tidak akan kering ketika terkena sinar matahari. Tetapi sebaiknya kita menanamnya adalah di bulan-bulan seperti sekarang, yaitu bulan 9, bulan 10. Nah, itu kita lakukan penanaman porang sebelum hujan turun. Nanti ketika hujan itu dia sudah turun, ketika 2 kali, 3 kali, atau 4 kali turun hujan, maka tunas dia akan muncul. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah yang di lahan ini ada beberapa yang kita tanam dari bibit umbi hasil penjarangan dari tanaman porang yang sudah rapat. Nah, seperti itu. Ini adalah lahan terbuka. Oke, seperti itu untuk pembuatan gulutan porang. Ini tadi jaraknya antar gulutan ya, antara satu gulutan ke gulutan yang lain. Ini jaraknya adalah kita menggunakan 70 cm. Kemudian jarak tanam antara satu tanaman ke tanaman yang lain kita menggunakan jarak tanam yaitu 35 cm. Jadi di sini kita pakai 70 cm kali 35 cm. Oke. Seperti itu, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bagikan ke sahabat petani porang kreatif yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam petani porang kreatif.